Ya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya membangun kekuatan ekonomi bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN di Malaysia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa persatuan dan sentralitas ASEAN merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan kemandirian di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri acara konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Apalagi kekuatan ASEAN tidak terletak pada konfrontasi, melainkan pada kemampuan untuk terus membangun keterlibatan yang konstruktif dan inklusif. Sehingga melalui pendekatan tersebut, ASEAN berhasil mengatasi berbagai tantangan di masa lalu. Selain itu, Presiden Prabowo juga mendukung hubungan berkelanjutan antara Amerika Serikat dengan ASEAN yang selama ini memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. We support the continued U.S. Engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States. And we were very happy that the U.S. has mediated the conflict between Thailand and Cambodia. So, yeah, the very positive outcome of the summit. Thank you. Presiden Prabowo menambahkan dunia saat ini tengah terpecah belah, persaingan semakin tajam, kepercayaan memudar dan tatanan global mulai kehilangan keseimbangan. Oleh sebab itu, Prabowo meminta ASEAN harus tetap bersatu guna menghindari upaya memecah belah oleh kekuatan-kekuatan yang lebih besar. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Indonesia dan ASEAN, game changer kemandirian ekonomi Asia Tenggara. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, kemudian juga ada Bapak Rian Kirianto, ekonom senior dan juga Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo, apa kabar Pak Rian? Kabar baik Mas Pras, apa kabar Pak Ajib, sehat selalu. Sehat selalu Pak Rian. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kabar baik juga ya Pak Ajib ya. Terima kasih nih atas waktu yang disempatkan. Pak Rian, kita akan review terlebih dahulu di mana tadi sudah disampaikan Presiden Prabowo sudah menghadiri KTT ASEAN begitu di Malaysia. Anda melihat seperti apa sih bahwa statement Pak Presiden begitu bahwa sentralitas persatuan begitu ASEAN ini menjadi fondasi utama bagi stabilitas kemudian kemandirian ekonomi di kawasan begitu Pak Rian. Saya kira yang disampaikan Pak Presiden Prabowo Subianto sangat valid ya, karena 10 atau sekarang 11 negara di ASEAN itu memainkan peran yang cukup strategik, paling tidak saat di kawasan Asia itu sendiri. Di situ ada negara besar, salah satunya adalah Indonesia, di mana Indonesia itu kalau kita lihat dari takaran volume produk domestik brutonya atau PDB kita termasuk kelompok 20 besar, makanya kita menjadi member tetap dari G20. Yang kedua, kebetulan negara ASEAN ini di antara bagian dari benua Asia itu sedang pada fase atau periode tumbuh atau pertumbuhan. Beberapa negara di ASEAN yang menjadi motor penggerak ekonomi kawasan adalah Indonesia, kemudian ada Malaysia, Thailand, tentu Singapura harus kita sebut juga, dan last but not least adalah ada Vietnam. Nah, 5 negara lain ada di belakang kita. Tapi dengan kemajuan teknologi yang luar biasa di kawasan ASEAN, tentu ini akan menjadi starting point, lompatan besar ke depan bahwa posisi strategis ASEAN secara geopolitik maupun geoekonomi akan sangat menentukan. Itulah kenapa sampai Presiden Donald Trump yang begitu sibuknya menyempatkan untuk hadir di KTT seperti ini. Tentu ada misi ekonomi dan politiknya seorang Presiden Amerika Serikat sampai bela-belain terbang jauh untuk hadir secara in person di KTT ASEAN di Malaysia ini. Itu highlightnya Mas Pras. Baik Pak Rian. Dari kacamata pelaku usaha, APindo melihat bagaimana Pak Ajib begitu, seberapa besar ya kalau kita bicara mengenai kekuatan ekonomi negara-negara ASEAN, kemudian apakah bisa menjadi motor penggerak baru juga nih ekonomi global begitu atau terutama di kawasan?
Iya, memang menarik Mas Pras kalau kita lihat bagaimana gerakan-gerakan agresif dari Presiden Prabowo Subianto dalam konteks positioning secara geopolitik maupun geoekonomi, di mana Pak Prabowo juga mendaftarkan Indonesia di bagian negara OECD, bagian negara-negara maju, kita juga bagian dari G20 seperti tadi Pak Aryan sampaikan. Kemudian kita bagaimana membangun selain multilateral seperti itu juga ada bilateral seperti misalnya EU-SEPA, IC-SEPA dan lain-lain. Nah, kemudian dalam konteks KTT ASEAN yang menarik begini, memang ada beberapa poin yang menarik yang sejalan dengan visi-visi ekonomi Indonesia, Mas Pras, di mana visi dari KTT ASEAN, konferensi tingkat tinggi ASEAN sekarang ini berbicara masalah inklusivitas dan sustainability. Jadi ini berbicara bagaimana membangun ekonomi dalam konteks kawasan ASEAN yang bersifat mutualistik dan kemudian membangun keberlanjutan dalam konteks ekonomi. Karena sekali lagi ASEAN ini punya fungsi yang strategis. Dan tadi Pak Aryan sampaikan, bagian dari G20, Indonesia ini mempunyai PDB yang paling tinggi sebesar 1,3 menuju ke 1,4 triliun US dollar. Ini sebuah kapitalisasi ekonomi yang begitu luar biasa dan harapan kita adalah kita bisa memimpin dalam konteks ekonomi. Walaupun keketuaan ASEAN sekarang ini kan dipimpin oleh Malaysia, tapi dalam konteks ekonomi dan dalam konteks B2B, saya pikir Indonesia bisa mengambil peran yang juga sangat signifikan. Apindo juga sangat concern dengan bagaimana kekuatan ekonomi ASEAN yang ada. Dan bahkan kalau kita lihat Mas Pras, bahwa kemudian berbicara masalah pasar ekspor kita yang ke Amerika misalnya, itu juga termasuk Vietnam dan Thailand, itu juga mengalami eskalasi yang luar biasa. Artinya secara ekonomi ASEAN itu memiliki nilai yang strategis maka terhadap ekonomi Amerika misalnya. Maka tadi Pak Aryan juga sampaikan bagaimana seorang Presiden Donald Trump yang begitu luar biasa mengurusi ekonomi dunia pun dengan kekuatan ekonomi dunia terbesar 26 triliun US dollar itu sampai datang ke ASEAN. Artinya ASEAN itu punya tempat yang istimewa. Terakhir begini Mas Pras, yang perlu kita perhatikan bahwa bagaimana visi ASEAN sekarang itu luar biasa. Karena bagaimana inisiatif-inisiatif ASEAN didorong itu ada 3 poin. Satu, berbicara masalah ASEAN trade in terhadap komoditis. Kemudian berbicara masalah ASEAN Power Grid. Yang ketiga adalah berbicara masalah ASEAN Digital Economy. Artinya kemudian ASEAN memposisikan dan bisa melihat bagaimana kebutuhan ekonomi kekinian yang saya pikir ini akan menjadi posisi strategis untuk berbicara ekonomi global ke depannya. Demikian Mas Pras. Baik. Nah, lantas seberapa besar peran Indonesia, Prian, kalau dari kacamata Anda begitu untuk bisa membangun tadi keterlibatan yang konstruktif, kemudian inklusif dengan negara-negara ASEAN dan juga negara-negara di sekitar kita juga nih, Prian? Saya kira Indonesia karena kita memiliki market size yang paling besar, PDB kita juga paling besar. Tentu Indonesia harus mengambil posisi sebagai leader, ya lebih leader, sebagai pelopor atau pionir dalam fora apapun, entah itu ekonomi, sosial, politik, bahkan kebudayaan sekalipun. Yang kedua, jangan lupa kehadiran Donald Trump itu tentu ada misi khusus tadi saya sebut. Saya jadi ingat Mas Pak Adib sama Mas Pras bahwa kalau nggak salah 2012 atau 2013 tahun 2013 yang lalu kita tuh ada assignment atau agreement dengan kesepakatan yang namanya CAFTA, China ASEAN Free Trade Arrangement. Nah, di situ barangkali kehadiran Donald Trump itu ingin ingin memberikan semacam sinyal atau pesan, loh, Amerika juga memiliki concern yang tinggi loh dengan ASEAN. Karena mungkin Donald Trump dengan tim ekonomi paham bahwa kesepakatan CAFTA, China ASEAN Free Trade Arrangement itu masih live sampai hari ini. Ya, ini kita jangan lupakan kenapa produk-produk buatan Cina ya atau Tiongkok itu dengan bebasnya masuk ke pasar ASEAN termasuk Indonesia, karena tadi kita binding dengan kesepakatan CAFTA itu. Nah, ini yang harus menjadi isu yang harus didorong, di mana Indonesia bisa memainkan peran yang sangat strategik ya untuk memainkan isu itu sehingga benefit ekonominya itu dinikmati ya mayoritas untuk kepentingan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia di dalamnya. Itu dia. Kan kita cermati bagaimana dengan soliditas antara negara-negara kawasan ASEAN, kemudian bagaimana dengan kemampuan ekonominya masing-masing negara. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Prian dan juga Pak Adib dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa, dan kita akan cermati bersama. Ini adalah 11 negara anggota ASEAN, begitu yang memang saat ini tengah berkumpul di Malaysia untuk membicarakan bagaimana dengan permasalahan ekonomi negara-negara yang dihadapi juga oleh negara-negara anggota, kemudian bagaimana menyikapi dengan kondisi global. Ini dia data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda.
Ya, ada Indonesia sebagai pendiri bersama juga dengan Malaysia bergabung di tahun 1967, demikian juga dengan Filipina, kemudian Thailand dan juga Singapura. Ini adalah negara-negara pendiri ASEAN begitu ya. Dan berikutnya kita lihat slide selanjutnya negara-negara lainnya. Karena kita tahu juga ada Timor Leste yang baru bergabung begitu ya menjadi negara anggota ASEAN. Ada Brunei, Vietnam, Laos, kemudian Kamboja, Myanmar dan Timor Leste yang baru bergabung di tahun 2025 ini. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan hasil KTT ASEAN ke-47 ini apa saja. Ada pembentukan kejuaraan sepak bola Piala FIFA ASEAN. Ini menarik dari sisi selain ekonomi, kemudian politik juga masuk ke olahraga. Kemudian ada penandatanganan perjanjian damai Thailand Kamboja, ini sudah juga terjadi. Timor Leste resmi menjadi anggota ke-11 ASEAN setelah menanti sekitar 14 tahun lamanya. Kemudian ada pembaruan perjanjian dagang ASEAN Trade in Goods Agreement sebagai respon terhadap pergeseran ekonomi regional dan global. Ini dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani dan juga Bapak Rian Kerianto. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan dengan keanggotaan baru Timor Leste begitu ya. Dari sisi Apindo, Anda melihat soliditas kekuatan ekonomi ASEAN bagaimana nih Pak Ajib? Menurut Anda ini akhirnya ya lagi-lagi memang bisa menjadi buffer dengan dinamika kondisi dari geopolitik kemudian juga geoekonomi saat ini begitu Pak Ajib? Ya, ASEAN ini kan menjadi menarik karena adalah lingkungan multilateral yang paling dekat dengan kita sebenarnya, Mas Pras. Okay. Walaupun kemudian ini tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap neraca ekspor impornya Indonesia. Karena orientasi ekspor impor Indonesia masih ke beberapa negara yang memang mereka punya kekuatan ekonomi yang lebih besar. Tapi memang kemudian ini mempunyai nilai strategis untuk bagaimana kita membangun kesatuan kawasan. Ini penting, jadi nilai-nilai ekonomi dan juga sekaligus dengan nilai politik. Okay. Karena bagaimana stabilitas kawasan itu sangat menentukan terhadap stabilitas ekonomi, Mas Pras. Yeah. Makanya kemudian ketika misalnya juga ada konflik antar negara dalam ASEAN, maka saya pikir ini juga akan mengganggu, akan mendistract ekonomi yang ada. Harapan kita adalah dengan adanya kondisi sosial dan politik yang lebih stabil, maka ini juga akan memberikan impact terhadap stabilitas ekonomi. Itu yang paling penting sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat dan bahkan kalau perlu kita juga belajar di negara-negara Vietnam dan Thailand misalnya dalam konteks misalnya membangun ekonomi yang lebih murah. Kemudian kita akan mendorong bagaimana ekor kita juga lebih rendah. Sehingga orientasi ke depan adalah bagaimana kita memperkuat ekonomi domestik, kemudian kita memperkuat posisi ekonomi kita secara kawasan di ASEAN, dan bahkan kemudian dalam konteks dan fondasi yang lebih kuat itu kita bisa masuk ke dalam ekonomi global yang lebih baik. Itu yang menjadi harapan-harapan kita, Mas Pras. Tapi sekali lagi dalam konteks ekonomi tadi juga Pak Rian juga menyampaikan ada 2 poin indikator makro yang Indonesia ini punya posisi sangat kuat. Satu, size volume ekonomi yang begitu luar biasa dengan nomor sekitar 13-14 besar dunia dengan 1,4 triliun US dollar. Yang kedua yang tidak kalah menariknya adalah berbicara masalah demand size-nya, berbicara jumlah penduduknya. Tadi Pak Rian juga sudah sedikit mention bahwa kita ini punya market size yang begitu luar biasa. Kira-kira di angka 280 juta orang. Kita hanya kalah dari India, China, dan Amerika. Artinya dalam konteks orientasi ekonomi jangka menengah maupun jangka panjang, Indonesia ini mempunyai fungsi yang sangat strategis di ASEAN. Dan bahkan sebenarnya Mas Pras, orientasi ekonomi yang ingin dibangun Indonesia ini bukan hanya berbicara ASEAN. Kita ingin membangun dan punya narasi Indonesia Emas 2045. Itu adalah negara 5 besar dunia sebenarnya dalam konteks yang lebih global. Jadi saya pikir dalam konteks ekonomi, ASEAN adalah menjadi sebuah pondasi. ASEAN menjadi alat pembangun stabilitas sosial dan politik yang harapannya akan menjadi alat pembangun stabilitas ekonomi, dan ini menjadi fondasi yang baik untuk kita lebih maju ke level yang lebih global. Demikian, Mas Pras. Itu dia game changer Kementerian Ekonomi dan juga stabilitas di kawasan begitu Pak Rian. Anda melihat bagaimana seberapa besar sih kekuatan ASEAN, kemudian ini akhirnya sekarang cukup diperhitungkan oleh negara-negara bahkan yang memiliki ekonomi terbesar di dunia pun yang kita tahu sedang meningkatkan eskalasinya saat ini begitu antara Amerika Serikat dan China begitu. Apa yang menjadi daya tarik bagi ASEAN saat ini, Pak Rian? Pertama kan isu yang dibela di forum KTT ini adalah bagaimana 11 negara ASEAN itu bersatu membangun soliditas yang lebih baik dalam konteks tadi yang sampaikan Pak Ip,
yaitu ketahanan kawasan. Tetapi lebih penting dari itu adalah ketahanan kawasan itu menjadi semacam prerequisite atau persyaratan untuk terciptanya situasi dan kondisi ekonomi, investasi, dan juga perdagangan baik bilateral maupun multilateral di antara sesama negara ASEAN. Sinyal kedua yang ingin diberikan adalah bahwa ini pembangunan kekuatan non-ekonomi ya, artinya ada sosial, politik, dan juga keamanan kawasan, itu paling tidak memberikan sinyalemen kuat bahwa isu-isu yang terkait dengan kerentanan atau ketegangan di Laut Cina Selatan misalnya, itu bisa diredam, itu intinya. Karena bagaimanapun di berbagai riset internasional, salah satu isu mengenai risiko geopolitik adalah ketegangan yang sampai hari ini masih terjadi di kawasan Laut Cina Selatan, di mana secara geografis itu bersinggungan atau relatif dekat dengan kontinental ASEAN. Nah, oleh karena itulah soliditas atau kekompakan ASEAN itu perlu dijaga untuk memberikan sinyal kuat kepada kontinental yang lain bahwa ASEAN itu strong, ASEAN itu solid, ASEAN itu resilient. Ini penting untuk disampaikan. Nah, terakhir tentu kalau itu bisa tercipta dengan baik, maka pertumbuhan kawasan ASEAN itu akan bergerak bersama-sama. Jadi tidak hanya satu dua negara yang selama ini lalu unggul secara ekonomi, tapi negara-negara yang terutama yang ASEAN 6 yang di belakang ya, yang masuknya itu agak belakang itu juga ikut terdorong untuk sama-sama tumbuh berkembang secara bersama-sama. Ya, dari sisi stabilitas negara-negara anggota ASEAN, Pak Rian, menurut Anda bagaimana? Dan apakah ini akan bisa meningkatkan posisi Indonesia, kemudian benefit yang luas juga bagi Indonesia begitu dengan keanggotaan di ASEAN ini yang akan semakin luas dan menjadi concern banyak negara lain di benua lain seperti Amerika Serikat, Eropa begitu, Pak Rian? Kalau dilihat dari geografisnya, posisi kita itu kan sangat strategik. Kita negara archipelago atau kepulauan yang salah satu ujung-ujungnya itu bersentuhan dengan negara-negara kita, dengan Malaysia, dengan Filipina, ya, bahkan dengan ada Burma, ada Kamboja, dan tentu yang terakhir adalah dengan Timor Leste. Nah, kalau kekuatan di ASEAN ini bisa dibangun dengan baik atas nama tadi kesamaan solidaritas, kesamaan tujuan, common goals, tentunya akan lebih memperkuat engagement atau rasa memiliki ya di antara sesama negara ASEAN, dan masing-masing anggota juga harus memposisikan dirinya dalam konteks kesetaraan. Tidak boleh ada yang merasa aku paling lebih unggul, kamu lebih inferior, nggak boleh, karena kita adalah perhimpunan. Jadi dalam perhimpunan itu ya istilahnya konsepsinya adalah teamwork atau gotong royong. Nah, nuansa-nuansa atau values ini harus dibangun sehingga ada kesejajaran, ada kesetaraan di antara anggota ASEAN untuk sama-sama hands on hands bergerak bersama. Makanya kepemimpinan itu bergilir. Itu maksudnya untuk itu, Mas Pras. Sekarang kepemimpinan ASEAN ada di Malaysia, tempo hari ada di Indonesia. Jadi ini untuk memberikan semacam peringkatan yang lebih kuat bahwa setiap anggota ASEAN itu bisa menjadi host loh, bisa menjadi tuan rumah loh. Nah, itu juga semakin mendekatkan engagement ya antara sesama negara ASEAN itu sendiri. Baik, Pak Rian, menarik nih. Lantas bagaimana strategi dan upaya-upaya yang perlu disiapkan oleh pemerintah Indonesia, kemudian dunia usaha juga begitu ya Pak Haji, untuk bisa memanfaatkan momentum ini? Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemudian juga Bapak Rian Kerianto, ekonom senior dan juga Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Baik, dengan beberapa data dan informasi yang sudah kita bahas sebelumnya, lantas bagaimana nih dari dunia usaha terlebih dahulu deh Pak Ajib, Anda melihat strategi persiapan yang mungkin perlu ditingkatkan begitu, kolaborasi antara pemerintah dunia usaha sehingga bisa memanfaatkan momentumnya dari KTT ASEAN ini untuk bisa meningkatkan ya paling tidak untuk ekonomi Indonesia juga begitu Pak Ajib. Yang dibangun di ASEAN sekarang ini berbicara masalah ekonomi yang inklusif sebenarnya Mas Pras, sehingga kita harus mengoptimalkan, dan justru kita bisa banyak belajar dari negara-negara internal ASEAN yang mereka juga mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif. Betul, Indonesia punya 1,4 triliun US dollar PDB-nya, tapi jangan salah, pertumbuhan ekonomi kita ini hanya sementara hanya 5%. Kuartal kedua kemarin 5,12%. Kalau kita lihat Thailand
Vietnam itu mencapai 6-7% sebenarnya Mas Pras. Jadi artinya pertumbuhan ekonomi mereka sangat agresif dan job creation mereka sangat bagus. Dan bahkan barang-barang mereka itu bisa sangat bersaing di level global dibandingkan dengan Indonesia. Nah sehingga kemudian secara ekonomi, secara bisnis dan secara layanan dari government itu seharusnya kita banyak belajar dari misalnya dari Vietnam tentang bagaimana mereka debirokratisasi, mereka melakukan deregulasi dan kemudian membangun namanya low cost ekonomi sehingga setiap barang dan jasa yang kita produksi dari dalam negeri itu bisa mempunyai daya saing yang lebih baik. Artinya Mas Pras, dalam konteks ekonomi yang bersifat inklusif seperti ini pun, kita secara ekonomi dan secara layanan government itu harus banyak belajar dari negara-negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Walaupun dari sisi resources kita punya lebih berlimpah sumber dayanya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain-lain. Tapi dalam konteks pertumbuhan, ternyata beberapa negara yang bahkan dalam ASEAN pun mereka lebih agresif. Artinya, ada sebuah layanan government yang mereka lebih baik dibandingkan Indonesia. Dalam konteks mereka membangun competitiveness atas barang, jasa, dan bahkan SDM-nya, mereka lebih baik. Kita harus mengakui itu. Karena indikator makronya menunjukkan hal tersebut. Nah, jadi dalam konteks ekonomi yang inklusif, Indonesia selain berbicara masalah competitiveness, kita juga harus banyak belajar dan melakukan kerjasama dengan negara-negara yang secara terbukti ekonomi makro mereka menunjukkan indikator-indikator yang lebih baik, misalnya Vietnam. Demikian Mas Pras. Baik. Nah nih, Pak Rian menarik kalau kita bisa meningkatkan juga optimalisasi lah ibaratnya begitu kerjasama ekonomi dengan negara-negara ASEAN. Sementara di satu sisi Indonesia kan juga bergabung dengan banyak organisasi ekonomi dunia lainnya begitu Pak Rian. Bagaimana Anda melihatnya begitu? Apakah memang ini banyak pintu masuk yang akhirnya coba begitu dimasuki oleh Indonesia untuk bisa membuka pasar baru atau bagaimana? Ada BRICS, kemudian juga kita tahu ada ICA, CEPA, Indonesia, Kanada, kemudian IEU, CEPA dengan Eropa begitu Pak Rian. Saya meyakini bahwa semakin banyak Indonesia itu memainkan peran di fora-fora internasional, kita bisa menikmati benefit ya secara ekonomi, secara keuangan, secara investasi, tanpa harus kita memproklamirkan diri bahwa kita ngeblok di salah satu kontinen, ya karena kita masa politik luar negeri kita adalah non-blok dan bebas aktif. Yang kedua, kita bisa mengutilisasi atau meleverage ya keanggotaan kita baik itu di ASEAN 11 maupun di BRICS maupun nanti di anggota G20 dan tadi yang disampaikan misalnya ada perjanjian-perjanjian bilateral perdagangan, ada CEPA dan sebagainya. Kita optimalkan opportunity itu untuk memberikan benefit secara ekonomi kepada Indonesia. Itu spiritnya itu. Yang kedua, sekali lalu saya mengatakan, kalau kita punya banyak teman di luar negeri, itu artinya kalau kita membutuhkan sesuatu, kita dengan mudahnya dan dengan murahnya atau efisiennya kita bisa melakukan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, dalam konteks itu, katakanlah kita di dalam ASEAN 11, kita bisa melakukan semacam tanda petik barter atau pertukaran ya, atau istilahnya itu swap, misalnya di area pendidikan, di area pertahanan keamanan, di area ekonomi, investasi, bahkan di area keuangan. Misalnya, saya jadi ingat Bank Indonesia kan punya itu program QRIS ya atau KRIS, kan bisa dipakai di beberapa negara ASEAN dalam konteks LCS atau Local Currency Swap. Nah ini kan tentu akan semakin menguatkan tali interdependensi antar sesama negara ASEAN, dan mereka tanpa disadari akan menguatkan diri mereka masing-masing karena mereka terikat di dalam satu values, di dalam satu vision, yaitu membangun soliditas pembangunan ekonomi ASEAN yang tadi sampaikan Pak Adib itu inklusif. Nah, tentu masih banyak area-area yang bisa dikerjasamakan baik secara bilateral maupun secara multilateral, yang intinya adalah tujuan akhirnya adalah mencapai kepentingan bersama atau common goals ya. Jadi spiritnya bukan menang-menangan tetapi menang-menang. Nah ini harus saya garis bawahi. Spiritnya adalah menang-menang, bukan menang-menangan. Oke, itu dia untuk kemajuan bersama begitu ya Pak Rian ya. Terakhir, mungkin Pak Ajib melihat optimisme Anda begitu bagi ekonomi Indonesia dengan KTT ASEAN ini bisa menjadikan momentum yang lebih menguatkan lagi tali kebersamaan negara-negara ASEAN begitu.
Ya, saya pikir KTT ASEAN ini akan menjadi sebuah leverage, akan menjadi sebuah daya ungkit untuk kita menambah penguatan ekonomi dalam konteks global. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita dalam konteks ekonomi domestik kita justru harus lebih banyak belajar dan kerjasama dengan negara-negara lain yang punya indikator makro ekonomi yang lebih baik sehingga bagaimana memberikan pengaruh positif terhadap penguatan ekonomi dalam negeri. Ini menjadi sebuah realitas yang perlu kita dorong bersama. Dan terakhir, secara kawasan, maka KTT ASEAN ini mempunyai nilai yang sangat strategis seperti tadi Pak Rian sampaikan. Tadi menarik, tadi ada yang tinggal memang betul. Bagaimana misalnya KRIS bisa menjadi sebuah tools untuk pemersatu, bisa menjadi LCS, dan ini juga memberikan nilai-nilai positif terhadap penguatan ekonomi dalam negeri. Demikian Mas Pras. Baik Pak Ajib, ini dia menarik kalau kita cermati dan semoga memang KTT ASEAN ini bisa meningkatkan lagi kebersamaan negara-negara anggota, apalagi sudah bertambah satu anggota lagi sehingga ekonomi di kawasan ASEAN akan lebih mantap lagi begitu ke depannya, tentunya dengan saling kerjasama sinergitas kemudian untuk bisa menghadapi dinamika dari kondisi geopolitik maupun geoekonomi yang terjadi saat ini. Pak Rian, kemudian Pak Ajib, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Rian. Pak Ajib. Salam sehat. Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat hingga pertengahan September 2025 dana pemerintah daerah yang tersimpan di bank mencapai 234 triliun rupiah. Kementerian Dalam Negeri pun mencatat sejumlah faktor yang menyebabkan lambatnya penyaluran belanja daerah. Kementerian Keuangan mencatat per 15 September 2025, uang pemerintah daerah yang tersimpan di bank mencapai 234 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa mengatakan uang itu disimpan di sejumlah bank pembangunan daerah di pusat. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi. Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan di itu ada 18 triliun ya Pak ya, kalau dari kas daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan lambatnya penyaluran belanja daerah sehingga dananya menumpuk di bank. Faktor tersebut antara lain kinerja Pemda yang lambat atau tidak sesuai target. Selain itu terdapat faktor lain seperti mitra proyek pembangunan atau pengadaan jasa yang meminta dibayar pada akhir tahun. Selain itu ada faktor penyesuaian anggaran akibat program prioritas kepala daerah baru, keterlambatan proses lelang atau pengadaan, dan hambatan sistem e-katalog. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran sebesar 14,6 triliun milik pemerintah Provinsi Jakarta yang tersimpan di bank bukanlah dana menganggur, melainkan bagian dari siklus pembayaran rutin yang memang dijadwalkan untuk disalurkan pada akhir tahun. Dana tersebut akan digunakan untuk membayar beberapa proyek pembangunan pada akhir tahun ini, serta untuk penyaluran bantuan sosial dan subsidi transportasi umum. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kas daerah mengendap di bank, kegiatan ekonomi bisa tersendat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Heri Gunawan, Direktur Next Indonesia Center, dan juga Ibu Hardini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Bu Hardini, apa kabar? Luar biasa, alhamdulillah baik Mas. Semangat Bu, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Heri, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras, Bu Hardini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Heri, sebelum membahas lebih jauh tadi sudah disampaikan oleh Pak Menkyu Purbaya begitu bahwa ada dana ini per September 2025 234 triliun nih di bank-bank daerah. Apa yang bisa Anda review dengan kondisi saat ini begitu, Pak Heri? Iya. Terima kasih Mas Pras. Mungkin kalau kita bicara hari ini, mungkin jumlahnya itu sudah mulai berkurang ya. Tidak lagi 234, tapi intinya adalah banyak dana yang mengendap di bank, artinya belum digunakan. Jadi menurut saya kegelisahan Pak Purbaya ini sebagai Menteri Keuangan ini bisa dimaklumi. Pertama tuh gini, hingga 27 Oktober itu transfer ke daerah itu yang sudah dikucurkan oleh Kementerian Keuangan itu sudah sampai 609 triliun. Kalau ditambah dengan dana desa atau TKDD, transfer ke daerah dana desa, itu sudah sampai 665 triliun atau 77% dari yang seharusnya yang sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat. Itu satu ya.
Kedua, ini kan persoalannya daerah-daerah ini banyak yang belum mandiri. Jadi total pendapatan daerah itu 43%, kalau kita lihat datanya secara keseluruhan ya, 43% pendapatan daerah itu adalah dari transfer pemerintah pusat. Jadi adalah subsidi dari pemerintah pusat. Bentuknya kan macam-macam ya, dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil gitu, dana desa gitu ya. Nah kemudian alasan yang ketiga misalnya ini, kalau dana menganggur, ini kan berarti tidak efisien. Transfer ke daerah sebenarnya ditujukan adalah untuk menggerakkan perekonomian wilayah, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan di wilayah. Kalau itu tidak dilakukan, maka ada kemandekan di situ. Nah inilah konteksnya menurut saya yang perlu dipahami, yang membuat pemerintah pusat itu merasa perlu mengingatkan agar dana Pemda segera dibelanjakan untuk kebutuhan program di daerah. Nah ini sebenarnya inilah persoalan yang kemudian muncul ada dinamika kecil, tapi itu biasa menurut saya. Tapi memang sebaiknya dana-dana di pemerintah pusat, pemerintah daerah itu segeralah dibelanjakan gitu. Jangan lebih banyak disimpan di bank menurut saya. Kira-kira gitu Mas Pras ya. Baik Pak Heri, nah dari Kadin sendiri melihat bagaimana Bu Hardini begitu, kalau misalnya data tadi sudah disampaikan memang harus dibelanjakan, tapi mungkin penyalurannya juga yang mungkin perlu kita awasi dan kita kawal. Nah dari Kadin sendiri melihat bagaimana penyaluran belanja daerah begitu, karena kan diharapkan bisa menggerakkan ekonomi di setiap daerah begitu Bu Hardini. Ya, ini penting sekali ya Mas. Jadi kalau kita lihat secara umum penyaluran belanja daerah ini dapat menjadi instrumen strategis untuk menggerakkan mesin ekonomi lokal seharusnya. Ini harusnya dilakukan dengan tepat sasaran, terukur, berbasis kebutuhan masyarakat, serta potensi unggulan daerah. Nah kalau kita lihat, satu mengenai belanja daerah sebagai stimulus ekonomi yang udah dicanangkan nama Bapak Purbaya ini, sebenarnya ini menjadi modal awal untuk perputaran ekonomi di tingkat lokal, di mana pemerintah daerah bisa membelajar untuk kepentingan infrastruktur dasar, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan ekonomi, dan uang tersebut tuh jadi bisa beredar di masyarakat. Nah, diharapkan dari peredaran ini tentunya menciptakan permintaan jadi tenaga kerja naik, permintaan barang jasa, dan perputaran konsumsi rumah tangga, yang kemudian memicu pertumbuhan ekonomi setempat. Nah, yang kedua itu bagaimana mendukung terkait dengan lokal economic base-nya, di mana belanja daerah ini dapat diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis keunggulan daerah. Seperti kita sekarang menyadari bahwa kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, koperasi, ekonomi, industri kreatif, ini anggaran itu nggak habis untuk kegiatan seremonial atau administrasi, tapi bagaimana bisa meningkatkan kapasitas produksi ekonomi lokal. Belum lagi nih Mas, multiplier efek yang tinggi, distribusi belanja yang efisien dan transparan tuh penting sekali. Karena jika belanja diarah ke infrastruktur produktif untuk pemberdayaan masyarakat, ini dampaknya akan besar dan berkelanjutan. Nah yang terakhir itu bagaimana kita mendorong kolaborasi pentahelix. Karena dengan belanja daerah sebaiknya menggerakkan daya beli masyarakat, menghubungkan antara pelaku usaha, koperasi, komunitas, kampus, dan pemerintah. Ini juga harus memicu investasi swasta. Jadi bukan semata untuk membiayai program-program, tapi memperkuat ekosistem ekonomi lokal. Baik. Nah ini menarik juga kalau kita cermati Pak Heri. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Hardini, kolaborasi pentahelix apabila memang ini bisa dikuatkan, ada penciptaan lapangan kerja, kemudian tingkat konsumsi masyarakat di daerah juga ada peningkatan. Begitu. Anda melihat bagaimana kalau memang ini, apakah fenomena belanja akhir tahun yang meningkat sehingga dana mengendap itu apakah masih dalam taraf wajar kah atau bagaimana? Karena menjelang akhir tahun kemungkinan akan segera dibelanjakan begitu Pak Heri. Ya, kita kan sering mendengar ya, kalau akhir tahun itu banyak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu banyak menggelontorkan program-program. Yaitu kemudian belanjanya itu rame-rame, itu kayak seperti menghabiskan anggaran. Dan ini menurut saya itu keliru. Ini menunjukkan mereka ini tidak punya timeline dalam pembuatan program. Karena gini, dan ini berbahaya, sebab gini, kalau kita merefer tadi apa yang disampaikan oleh Bu Hardini, itu menurut saya itu betul banget tuh gini. Semakin cepat uang itu dibelanjakan gitu ya, atau ada velocity of money itu semakin cepat, jadi perputaran uang itu, maka impact terhadap perputaran uang itu akan menjadi semakin besar. Nah misalnya gini, Pemda cepat segera membelanjakan misalkan dengan membangun jembatan.
Ketika dia membangun jembatan, ada tenaga kerja yang terserap. Ada juga kemudian belanja tenaga kerja yang terserap itu kemudian dia bisa punya uang untuk konsumsi rumah tangga. Selain itu, toko-toko material juga akan hidup. Nah, ini menjadi penting. Perputaran uang dengan cara dibelanjakan lebih cepat itu menjadi sangat penting gitu di situ untuk menggerakkan perekonomian lokal. Nah, sekarang menurut saya kalau kondisinya masih terus-terus kita pertahankan misalkan dari belanjanya di akhir tahun, nah itu sebaiknya yang menurut saya harus dievaluasi. Dan penting menurut saya buat Menteri Keuangan itu menciptakan mekanisme insentif dan disinsentif. Sekarang kan sudah ada untuk daerah-daerah misalnya yang bisa menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim, maka dia diberikan insentif fiskal, dapat tambahan. Nah, menurut saya ini juga harus dilakukan di dalam pembelanjaan, di dalam penyerapan anggaran. Semakin cepat dia membelanjakan anggaran, semakin tepat sasaran programnya gitu ya, maka harus ada insentif fiskal. Tapi begitu pun juga kalau memang daerah itu tidak tepat waktu, kemudian tidak tepat sasaran membelanjakan anggarannya terutama yang dikirim dari pemerintah pusat, maka itu harus mendapatkan disinsentif. Nah, disinsentifnya apa? Misalnya programnya ditarik ke pemerintah pusat, biar aja pemerintah pusat yang kemudian melaksanakan programnya di daerah tersebut. Itu sebagai salah satu contoh aja. Tapi harus ada insentif dan disinsentif di dalam supaya ada kesinambungan fiskal gitu loh. Supaya dalam penyerapan anggaran yang dikirimkan terutama oleh pemerintah pusat. Pak Heri, menarik. Kalau kita cermati begitu, terkait dengan impresi efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah ini, bagaimana Anda melihat? Apakah memang nanti kontradiksi dengan kondisi yang ada dalam artian ya dana yang mengendap ataupun yang tersimpan di bank itu, apakah memang karena adanya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya begitu? Ya, kan ada dua kemungkinan ya, Mas Pras ya. Kenapa daerah itu kemudian dananya itu mengendap di bank? Satu misalnya, dia bisa jadi dana itu mengendap di Bank Pembangunan Daerah. Karena Bank Pembangunan Daerah ini adalah pemegang sahamnya adalah Pemda, supaya Bank Pembangunan Daerah ini punya likuiditas untuk menyalurkan kredit. Nah, misalnya kayak gitu. Atau bisa juga memang Pemda ini ingin mengembangbiakan uangnya gitu di situ. Dititipkan di bank dengan cara misalnya nanti bank itu kemudian menanamkan di SBN. Nah, itu di situ nanti ada bunga yang tidak pernah kita hitung ketika ada audit BPK misalnya gitu ya. Nah, ini kemudian menjadi sangat tidak efisien. Kenapa? Karena tujuannya kenapa ada transfer daerah itu kan tujuannya itu untuk apa? Supaya perekonomian daerah itu bergerak. Ada dinamika di dalam ekonomi wilayah. Kalau ini tidak digunakan, maka ada kemandekan. Ini ibaratnya ya. Kalau di dalam perekonomian itu kan mesinnya ada 4. Satu, konsumsi rumah tangga, kedua itu adalah investasi, ketiga ekspor bersih, dan keempat belanja pemerintah. Belanja pemerintah ini kan di dalamnya ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Kalau belanjanya lambat, uangnya disimpan di bank, maka mesin yang satu ini mati. Nah, kalau mesin yang satu mati, jangan berharap ekonomi kita itu akan berjalan dengan baik gitu. Kira-kira gitu Mas Pras ya. Ya. Nah, lantas Kadin lagi melihat seperti apa kalau memang Anda katakan begitu penggunaan dana akhir tahun, kemudian apakah efektif atau tidak sih kalau memang pemerintah kalau perencanaannya dari awal sudah bisa berjalan begitu dengan dana yang ada ataupun menggunakan silva misalnya, atau bagaimana nih Bu Hartini baiknya begitu dari Kadin sendiri melihat? Jadi saya dari Kadin sendiri melihat dari sudut pandangnya pelaku usaha untuk pola penyaluran belanja daerah ini emang jadi menumpuk di akhir tahun, dan ini mempengaruhi jalannya mesin ekonomi daerah, ya, yang mana cenderung menghambat pastinya kekelancaran aktivitas ekonomi. Tadi setuju banget, sepakat yang disampaikan dengan Pak Heri ya, karena ini saya perlu ada 4 hal sih yang diperhatikan Mas Pras. Pertama terkait dengan likuiditas dari pelaku usaha saat ini menjadi tidak stabil karena banyak pelaku usaha lokal, terutama UMKM, kontraktor yang kelasnya kecil, koperasi, pemasok barang jasa, ini mengandalkan belanja pemerintah daerah sebagai salah satu sumber permintaannya. Nah, tapi kan ketika pembayaran realisasinya belanjanya baru terjadi di akhir tahun, maka pada bulan-bulan awal pertengahan tahun pasti arus kas pelaku usaha ini menjadi ketat, dan pelaku usaha juga harus menalangi modal sendiri untuk bertahan. Ini yang paling harus survive kan, dan resiko gagal bayar atau macet jadi ini bisa mengakibatkan mesin ekonomi berjalan lambat di awal tahun dan baru dipaksa
lagi berlari di akhir tahun. Nah, yang kedua itu adalah aktivitas ekonomi menjadi tidak merata sepanjang tahun. Idealnya di mana harusnya nih belanja daerah itu menyebar merata agar pelaku usaha dapat menyusun dari rencana produksi, menjamin tenaga kerja yang terserap, terus mengelola stok dan pasokannya. Nah, ini penting sekali, Mas, karena bagaimana kan permintaan pemerintah ini sering mengejutkan di kuartal keempat. Nah, pelaku usaha terpaksa bekerja keras secara tergesa-gesa. Nah, terus yang ketiga nih, hilangnya multiplier effect sepanjang tahun. Karena belanja daerah seharusnya menjadi generator perputaran uang lokal. Namun bila uangnya mengendap di bank, akhirnya perputaran modal di pasar nggak tercipta. Terus belum lagi konsumsi rumah tangga nggak naik, belum lagi penyerapan tenaga kerja nggak optimal. Nah, yang keempat itu bagaimana daya tahan bisnis lokal ini melemah, pelaku usaha jadi kecil, rentan terhadap biaya modal tinggi, ketidakpastian proyek pemerintah, terus udah gitu pembayaran ini juga dapat membuat pelaku usaha enggan jadi lebih lambat, enggan tumbuh, rantai pasok lokal juga tidak berkembang. Nah, ini bertentangan dengan prinsip pemberdayaan ekonomi daerah. Kami melihatnya seperti itu, Mas. Baik, kita akan lihat strateginya seperti apa begitu. Apakah masih ada sisa waktu beberapa bulan terakhir ini bisa dioptimalkan untuk belanja pemerintah daerah? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Pak Heri dan juga Bu Ardini dan pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih provinsi dengan simpanan tertinggi. Ini dia beberapa datanya yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ada beberapa provinsi. Ada Jakarta, ini ada simpanan di rekening daerahnya mencapai 14,68 triliun. Kemudian Jawa Timur 6,84 triliun, Kalimantan Utara 4,7 triliun, kemudian Jawa Barat 4,17 triliun rupiah, dan Sumatera Utara 3,1 triliun rupiah. Itu dia provinsi dengan simpanan tertinggi. Dan berikutnya kita akan cermati penyebab tingginya simpanan di daerah. Apa sih yang menjadi triggernya? Ya ini dia, adanya peraturan efisiensi belanja daerah mungkin yang membuat akhirnya pemerintah menahan diri untuk belanja. Kemudian ada penyesuaian visi misi kepala daerah terpilih di tahun 2024. Ada berarti pergantian kepemimpinan daerah sehingga mungkin masih butuh waktu mereka untuk menyiapkan anggaran belanja begitu yang disesuaikan dengan visi misi kepala daerah yang baru. Kemudian ada kendala administratif dalam belanja daerah, penggunaan katalog elektronik versi terbaru, dan realisasi APBD yang tinggi di akhir tahun. Itu dia beberapa datanya, dan kita akan cermati anggaran transfer ke daerah dari tahun ke tahun trennya seperti apa. Ya ini dari tahun 2020. Ini mencapai 782,5 triliun rupiah, 2021 785,7 triliun rupiah, berikutnya di 816,2 triliun, 2023 814,7, dan di tahun ini menyentuh 919,9 triliun rupiah, pemirsa. Sementara di tahun depan begitu ya, proyeksinya berdasarkan APBN 2026 turun menjadi 693 triliun rupiah. Itu dia beberapa data terkait dengan anggaran transfer ke daerah. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heri Gunawan dan juga Ibu Ardini Puspasari. Nah, ini menarik ini. Pak Heri, apa yang bisa kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu? Ada provinsi dengan anggaran yang tertinggi begitu, kemudian juga ada beberapa ya trigger ya, kenapa sih belanja daerah mungkin ada yang tertahan begitu, Pak Heri? Ya, kalau menurut saya untuk alasan penyesuaian visi dan misi kepala daerah itu juga tidak relevan, karena kan waktu itu ada pelantikan bersama ya, serentak itu pada bulan Februari 2025, jadi itu sudah terjadi pada awal tahun tuh. Jadi pada awal tahun itu mereka juga sudah mulai, seharusnya setelah dilantik ya mereka bisa langsung bekerja. Nah, yang kedua menurut saya, kenapa terjadi penumpukan juga di akhir tahun itu kan itu seolah-olah perilaku yang dihalalkan. Nah, menurut saya ini harusnya dievaluasi. Yang pertama mengevaluasi itu adalah Kemendagri sebagai pembina daerah-daerah. Nah, yang kedua lagi-lagi tadi saya ingin katakan bahwa Kementerian Keuangan bersama Kemendagri itu seharusnya membuat evaluasi untuk memberlakukan insentif dan disinsentif. Kalau ada yang misalkan dikasihnya per kuartal gitu, misalkan kuartal pertama anggarannya sekian X rupiah, misalnya katakanlah 10 triliun gitu ya. Nah itu kalau nggak habis,
itu akan mengurangi pada kuartal kedua. Kalau nggak habis juga, maka akan mengurangi pada kuartal ketiga. Dengan demikian, maka daerah akan memaksakan untuk belanja. Nah, ketika daerah belanja, maka dunia usaha, terutama dunia usaha yang di daerah, itu juga akan bergerak. Sebab mereka juga menerima pembayarannya bisa tepat waktu. Jangan sampai ditunda sampai pertengahan tahun, sampai akhir tahun. Itu bisa sesak napas pengusaha di daerah itu. Nah, jadi intinya itu adalah bahwa ini harus dikawal, terutama oleh Kementerian Dalam Negeri dan oleh Kementerian Keuangan, sehingga belanja fiskal pemerintah daerah juga efisien. Dengan demikian mereka tuh akan sama-sama bersama pemerintah pusat itu akan mendorong perekonomian baik di daerah maupun di tingkat nasional. Nah, karena tadi semakin cepat dibelanjakan, semakin banyak didistribusikan atau ditransaksikan uang itu, maka perputarannya itu akan semakin cepat dan pada akhirnya akan menimbulkan multiplier efek yang jauh lebih besar. Nah, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha ini, Bu Hardini, mungkin bisa dijabarkan seperti apa sih kondisi realitanya begitu di lapangan di setiap daerah? Berbeda-bedakah atau bagaimana begitu? Sehingga tadi optimalisasi belanja daerahnya bisa segera terlaksana, langsung dirasakan manfaatnya di masyarakat, dalam artian apabila dunia usaha bergerak kan tadi yang seperti Bu Hardini katakan, ada penciptaan lapangan kerja di sana, kemudian ada juga potensi peningkatan konsumsi masyarakat daerah juga. Jadi gini Mas Pras, kalau kita lihat nih harapan dari pelaku usaha ini pada dasarnya sebenarnya adalah konsistensi. Bukan sekedar besar atau kecilnya belanja daerah, tapi aliran belanja yang merata, terprediksi, tepat waktu, sepanjang tahun. Akhirnya dengan demikian, usaha ini bisa merencanakan produksi tenaga kerja dan modal jadi lebih stabil. Terus tentunya ngelihat bagaimana penyusunan rencana belanja tahunan ini yang lebih rinci, berjenjang dari pelaku usaha. Berharap bahwa Pemda tidak hanya membuat pagu anggaran per tahun, tapi membreakdown penyaluran per bulan atau per bulan. Artinya sejak awal tahun itu harus jelas program apa yang harus dieksekusi di triwulan dari 1, 2, 3 sampai ke 4. Kapan pengadaan dibuka dan kapan pembayaran dilakukan. Ini tujuannya agar pelaku usaha dapat mengatur produksi dan pasokan tanpa menebak-nebak. Terus terkait dengan percepatan proses pengadaan di awal tahun, pastinya pelaku usaha berharap dokumen lelang pengadaan tidak menunggu akhir tahun, di mana tender pengadaan barang jasa dibuka sejak Januari sampai Maret, bukan Oktober sampai Desember. Nah, hal ini akan memperkecil penumpukan pekerjaan di akhir tahun dan mengurangi proyek yang dikerjakan terburu-buru dan meningkatkan kualitas barang dan jasa. Nah, dalam hal ini belum lagi ada pembayaran tidak menunggu daripada pekerjaan rampung, dan keempat itu juga penerapan early procurement secara disiplin, di mana regulasi sebenarnya sudah mengizinkan pengadaan dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan. Nah, yang kelima harapannya adalah pelaku usaha nih, Pemda benar-benar bisa menjalankan ini bukan hanya di atas kertas. Jika dilakukan, maka proyek ini sudah bisa berjalan di awal tahun, bukan dimulai kuartal keempat. Nah, ini perlu ada komunikasi terbuka dengan dunia usaha, pelaku usaha yang berharap Pemda membuka forum rutin, misalnya dengan mengadakan bisnis forum atau coffee morning ekonomi, terus menyampaikan arah kebijakan belanja dan jadwal pengadaan, terus juga bisa mendengar kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam rantai pasok dengan komunikasi yang transparan, di mana resiko ini bisa salah persepsinya jadi lebih berkurang. Nah, yang keenam itu yang terakhir adalah fokus pada belanja yang memiliki multiplier effect tinggi, di mana pelaku usaha juga ingin Pemda memberikan prioritas pada belanja seperti infrastruktur ekonomi lokal, penguatan UMKM dan koperasi, digitalisasi layanan ekonomi sistem usaha, dan dukungan rantai pasok daerah. Gitu Mas Pras. Baik, itu dia beberapa poin yang perlu dicermati bersama. Nah, lantas bagaimana strategi yang perlu diterapkan lebih jauh Pak Heri, sehingga nanti tidak ada lagi mungkin berkurang lah paling tidak begitu dana yang mengendap di perbankan, sehingga bisa segera dibelanjakan dalam artian digunakan sepenuhnya untuk bisa menggerakkan ekonomi daerah. Ya. Kalau menurut saya itu ada dua, misalnya gini, pola penyaluran anggaran itu tidak bisa dilakukan dengan bulk dari pemerintah pusat atau dari Kementerian Keuangan. Tapi penyaluran itu dilakukan juga berdasarkan evaluasi. Nah, karena itu menurut saya, Pemda itu harusnya berbasisnya itu gini, kalau dia membuat program, itu buat program itu misalkan belanja modalnya itu berdasarkan kuartalan.
Nah, kuartalan ini, jadi Kementerian Keuangan itu menyalurkan dananya itu dalam bentuk kuartalan berbasis dengan program. Jadi jangan langsung dikasih blok misalnya 50%, blok dikasih lagi 70%. Nah, jangan kayak begitu. Tapi dikasih secara kuartalan. Nah, ketika dikasih kuartalan, itu menjelang akhir kuartal, itu dievaluasi dulu penyerapannya. Kalau ternyata programnya nggak jalan, belum jalan, penyerapannya masih rendah. Nah, menurut saya, untuk kuartal berikutnya, itu kan harus ada dibicarakan. Kalau gitu kan nggak banyak. Provinsi itu kan cuma ada 38 ya. Nah, itu seharusnya dana yang tersisa di kuartal pertama itu bisa dipakai untuk kuartal kedua. Nah, sekaligus dalam hal ini Kementerian Keuangan juga harus membuat, saya nggak tahu Kementerian Keuangan atau LKPP ya yang membuat, itu harus buat aturan misalnya gini. Kalau Pemda membuat proyek, itu harus ada batas waktu pembayaran kepada vendornya. Jangan sampai ditahan. Misalnya gini, paling telat 2 minggu atau paling telat 1 bulan, itu ketika pekerjaan telah selesai, maka semua biaya jasa itu harus dibayarkan kepada vendor. Nah, ini kan sebenarnya tujuannya supaya menggerakkan perekonomian. Ini kan yang menjadi semangat pemerintah sekarang. Menjadi terutama yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan itu. Nah, jadi menurut saya tadi itu, timeline itu menjadi sangat penting. Jadi bukan hanya rencana kerja dan anggaran yang bulk kayak begitu, tapi timelinenya nggak jelas. Nah, itu berbahaya tuh. Baik, timeline sangat penting begitu untuk perencanaan bagaimana penggunaan anggaran pemerintah daerah sehingga bisa optimal, kemudian bagaimana kolaborasinya dengan dunia usaha sehingga ada penciptaan lapangan kerja, kemudian bagaimana dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat daerah. Baik, Pak Heri dan juga Ibu Hardini, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Hardini, Pak Heri. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di iDXNL, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.